Inilah penyebab mengapa rezeki tak kunjung datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Jadi Baik TV. Dalam konten berikut ini, Rashid akan menjelaskan mengapa rezeki masih saja tak kunjung datang. Apa penyebabnya? Simak sampai akhir video ya. Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik berupa harta, anak, ilmu, kesehatan, dan lain-lain. Allah adalah sumber segala rezeki, dan Dia telah menetapkan bagi setiap makhluknya bagian rezeki yang telah ditakdirkan. Namun, ada beberapa faktor yang bisa menghalangi atau menunda datangnya rezeki, baik dari sisi Allah maupun dari sisi manusia. Dari sisi Allah, Dia bisa menahan rezeki sebagai ujian, hikmah, atau rahmat bagi hambanya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Allah bisa menguji hambanya dengan kekurangan rezeki agar mereka bersabar, bertawakal, dan mendekatkan diri kepadanya. Allah juga menahan rezeki karena ada hikmah atau kebaikan yang tersembunyi di baliknya, yang hanya Allah yang mengetahuinya. Allah juga bisa menahan rezeki karena rahmatnya, agar hambanya tidak terjerumus dalam kesombongan, kezaliman, atau kekufuran. Dari sisi manusia, ada beberapa faktor yang bisa menghalangi atau menunda datangnya rezeki, yang sebagian besar berkaitan dengan perbuatan dan akhlak manusia itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa faktor tersebut. Yang pertama, syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam hal apapun, termasuk dalam beribadah yang menyembah kepada selainnya. Ini adalah dosa besar yang paling dibenci oleh Allah dan bisa menghapus segala amal baik. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, "Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu menyekutukan Allah, niscaya Allah hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." Dosa syirik juga merupakan dosa yang tidak terampuni sampai dia bertaubat sebelum meninggal. Yang kedua adalah maksiat, yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, seperti berzina, minum minuman keras, mencuri, berdusta, dan lain-lain. Ini adalah dosa kecil yang bisa mengurangi pahala dan berkah, dan bisa menjadi dosa besar jika dilakukan terus-menerus tanpa bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba melakukan suatu dosa, melainkan dihapuskan dari wajahnya sebagian cahaya. Jika dia bertobat, maka dikembalikan kepadanya cahayanya. Jika dia tidak bertaubat, maka dihapuskan dari hatinya sebagian cahaya. Jika dia terus berbuat dosa, maka dihapuskan dari hatinya seluruh cahaya, sehingga dia menjadi orang yang tidak mempedulikan halal dan haram." Hal ini sangat penting, karena dengan maksiat bisa menghalangi kita untuk mendapat rezeki yang berkah dan halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kufur nikmat, yaitu tidak bersyukur atau bahkan mencerca nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ini adalah perbuatan yang sangat tercela dan bisa menyebabkan nikmat itu dicabut atau diganti dengan siksa. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini menekankan bahwa kita harus menjadi hamba yang pandai bersyukur, karena dengan kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kita. Nikmat Allah tambahkan rezeki yang halal dan berkah. Namun jika kita kufur nikmat atau mengingkari nikmat Allah, maka Allah akan dengan mudah memberi azab yang pedih dan membuat kita kesulitan mendapatkan rezeki. Yang keempat adalah sifat pelit, yaitu tidak mau mengeluarkan harta di jalan Allah seperti zakat, sedekah, wakaf, dan lain-lain. Ini adalah perbuatan yang menunjukkan kecintaan berlebih terhadap harta dan ketidakpercayaan terhadap janji Allah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 180,
Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebagilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebagilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada ceritanya bahwa orang yang bersedekah dengan hartanya menjadi miskin. Justru dengan sedekah maka Allah semakin menambah rezeki kita. Maka dari itu janganlah kita memiliki sifat pelit yang mengakibatkan rezeki susah datang di kehidupan kita dan menjadikan kita orang-orang yang jauh dari rahmat dan berkah Allah. Yang kelima, perbuatan zalim, yaitu menzalimi diri sendiri atau orang lain, baik dengan ucapan, perbuatan, atau sikap. Ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan bisa menyebabkan doa orang yang dizalimi dikabulkan oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab antara doanya dengan Allah." Perbuatan zalim dapat menjadi penyebab tidak datangnya rezeki ke kehidupan kita. Karena dengan berlaku zalim menjadikan orang-orang sakit hati, lalu rezeki pasti tidak akan menghampiri kita. Yang keenam adalah putus asa, yaitu tidak berharap atau berdoa kepada Allah dan merasa bahwa Allah tidak akan memberi rezeki kepadanya. Ini adalah perbuatan yang menunjukkan kelemahan iman dan ketidakpasrahan terhadap takdir Allah. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 87, "Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir." Allah tidak suka kepada hambanya yang berputus asa. Bagaimana bisa Allah memberikan rezeki kepada kita, sedang kita sendiri tidak yakin atau berputus asa dengan rahmat Allah? Semoga kita selalu menjadi hamba yang optimis. Rezeki akan selalu menghampiri kita dengan keyakinan yang kuat. Yang ketujuh adalah malas, yaitu tidak mau berusaha atau bekerja untuk mencari rezeki yang halal dan baik. Ini adalah perbuatan yang menunjukkan ketidakaktifan dan ketidaktanggung-jawaban terhadap kewajiban sebagai khalifah di muka bumi. Rasulullah bersabda, "Tidaklah termasuk umatku orang yang malas." Sudah sangat jelas bahwa jika kita ingin rezeki kita melimpah, maka janganlah menjadi orang yang malas. Orang-orang malas dibenci oleh Allah karena tidak mau berusaha, berikhtiar dengan segala rezeki yang luas dan melimpah. Yang kedelapan, sombong, yaitu merasa lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain dan tidak mau mengakui kebenaran atau kebaikan yang datang dari orang lain. Ini adalah perbuatan yang menunjukkan kesombongan dan keangkuhan yang bisa menghalangi rezeki seseorang dari Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 23, "Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka, maka tinggalkanlah mereka dan beri peringatanlah kepada mereka dengan perkataan-perkataan yang menyentuh hati mereka." Yang kesembilan adalah sifat dengki, yaitu tidak suka melihat kebaikan atau keberhasilan orang lain dan berharap agar kebaikan atau keberhasilan itu hilang atau berpindah kepada dirinya. Ini adalah perbuatan yang menunjukkan ketidakadilan dan ketidaksukaan terhadap takdir Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu saling mendengki, saling membenci, saling membelakangi, dan saling memutus silaturahmi, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara." Semoga kita bisa menjadi hamba yang ikut senang jika ada teman atau siapapun yang kita kenal mendapat rezeki yang lebih dari Allah. Karena dengan sifat tersebut, Allah dapat pula melimpahkan rezekinya kepada kita. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah sifat riya, yaitu melakukan ibadah atau amal baik dengan tujuan agar dipuji atau dihormati oleh manusia, bukan karena Allah. Ini adalah perbuatan yang menunjukkan kekurangan ikhlas dan kecenderungan syirik. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang melakukan suatu amal karena selain Allah, maka Allah akan membiarkannya dengan apa yang dia niatkan." Dipuji oleh manusia sesungguhnya adalah hal yang semu dan dapat menjadikan kita terlena akan pujian.
Hal ini menjadikan kita tidak bersandar hanya kepada Allah, termasuk dalam hal rezeki. Jika sifat ini tidak bisa kita lawan atau kita hilangkan, maka jangan harap Allah limpahkan rezeki yang lebih ke dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, itulah beberapa faktor yang bisa menghalangi atau menunda datangnya rezeki. Semoga Rashid pribadi dan sahabat Jadi Baik TV dapat menjauhi faktor-faktor tersebut dan berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang diridhoinya, seperti beristighfar, bertaubat, bertakwa, sabar, syukur, sedekah, dan lain-lainnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.